Nino, dia selalu merasa hidupnya seperti jalan yang ia lewati setiap hari. Panjang, berdebu, dan seringkali tak memberi pilihan untuk berbelok. Pagi datang bersama suara notifikasi ponsel. Malam pulang bersama bau knalpot yang menempel di jaketnya. Begitulah hari-harinya berputar, seperti roda motor yang tak pernah benar-benar berhenti. Dulu, Nino punya mimpi yang lebih tinggi dari gedung-gedung yang ia lewati. Ia pernah membayangkan dirinya duduk di ruang kerja yang tenang, bukan di atas jok motor yang panas. Ia pernah membayangkan masa depan yang rapi, bukan hidup yang dikejar cicilan dan tagihan. Tapi mimpi itu pelan-pelan ditaruh di sudut paling gelap, diganti dengan satu kalimat yang selalu diulang di rumah. Yang penting, bantu keluarga dulu. Sejak hari itu, Nino belajar arti baru dari kata dewasa. Mengalah tanpa sempat memilih. Setiap kali ia mengenakan helmnya, Nino seperti sedang memakai topeng kedua. Di luar, ia terlihat biasa saja, seorang pengemudi di antara ribuan lainnya. Tak ada yang tahu bahwa di balik kaca helm itu ada kepala yang penuh hitung-hitungan, penuh rasa takut, dan juga penuh harapan yang pura-pura disembunyikan. Ia bekerja bukan karena ingin, tapi karena harus. Adik-adiknya butuh biaya sekolah, rumah butuh uang makan, dan Nino entah sejak kapan berubah menjadi tiang yang harus tetap berdiri meski mulai retak. Yang paling aneh, Nino justru merasa lebih tenang saat berada di jalan. Hiruk-pikuk kota seperti memeluknya pelan. Suara klakson, teriakan pedagang, lampu lalu lintas yang bergantian menyala, semua lebih ramah daripada keheningan kamarnya sendiri. Di kamar itu, yang terdengar hanya pikirannya, dan pikiran Nino selalu lebih berisik dari jalan raya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Nino menunggu orderan pertama sambil menatap langit yang mulai memutih. Di dadanya ada lelah yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tapi ia tetap menyalakan motor, tetap tersenyum pada penumpang, tetap berpura-pura bahwa hidupnya baik-baik saja. Karena bagi Nino, bertahan adalah satu-satunya cara untuk mencintai keluarganya. Meski cinta itu pelan-pelan mengubur dirinya sendiri. Bagi banyak orang, rumah adalah tempat pulang. Bagi Nino, rumah adalah tempat paling sulit untuk bernafas. Setiap malam, ia membuka pintu dengan pelan, seolah suara langkahnya bisa memanggil badai. Di ruang tamu, televisi selalu menyala. Tapi yang lebih keras dari itu adalah percakapan yang berputar-putar tentang masa depan adik-adiknya. Si itu sudah kerja di kantor besar. Anak tetangga bahkan belum lulus sudah diterima di perusahaan. Kalimat-kalimat itu melayang begitu saja, tanpa ada yang sadar bahwa semuanya mendarat tepat di dada Nino. Tak ada yang benar-benar bertanya bagaimana harinya. Tak ada yang penasaran apakah ia lelah. Yang ada hanya daftar kebutuhan, daftar harapan, dan daftar perbandingan yang semakin panjang. Nino sering duduk diam sambil melepas helm di sudut ruang. Tangannya bau jalan, bajunya bau matahari. Ia ingin bercerita tentang betapa macetnya kota, tentang hujan yang membuatnya menggigil, atau tentang penumpang yang membanting pintu terlalu keras. Tapi cerita-cerita itu tak pernah punya tempat. Di rumah ini yang penting hanya satu, besok harus lebih dari hari ini. Dan lebih itu selalu ditaruh di pundak Nino. Kadang ibunya berkata tanpa menatap wajahnya, "Kamu yang paling tua, harus bisa diandalkan." Kalimat sederhana tapi beratnya seperti karung pasir yang dipikul sendirian. Nino tahu keluarganya tidak jahat. Mereka hanya takut miskin, takut masa depan gelap, takut dianggap gagal oleh tetangga. Tapi ketakutan itu menjelma jadi tuntutan, dan tuntutan itu perlahan menggerogoti harga dirinya. Ia mulai merasa bahwa namanya sendiri mengecil, seolah Nino bukan lagi seseorang, hanya fungsi, mesin pencari uang.
Malam-malam paling sunyi adalah saat semua orang sudah tidur. Dari balik pintu kamar, Nino mendengar nafas adik-adiknya yang tenang. Mereka bermimpi tentang masa depan yang cerah. Sementara ia terjaga memikirkan bagaimana caranya esok tetap bisa berangkat. Di saat seperti itu, Nino sering bertanya dalam hati, apakah hidupnya memang ditakdirkan hanya untuk menjadi jembatan bagi mimpi orang lain? Dan pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban. Nino sebenarnya pernah mencoba berhenti. Bukan berhenti bekerja, tapi berhenti berharap. Ia pikir kalau tak lagi bermimpi, hatinya akan lebih ringan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Setiap kali melihat adik-adiknya berangkat sekolah dengan seragam rapi, Nino selalu merasa ada tali tak terlihat yang mengikat kakinya untuk tetap melangkah. Di wajah mereka, ia melihat masa depan yang dulu ingin ia miliki. Uang yang ia dapat dari jalanan tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sebelum sampai di dompet, semuanya sudah punya nama. Uang kuliah, uang buku, uang beras, uang listrik. Nino seperti hanya tempat singgah bagi lembar-lembar itu. Teman-temannya sering bertanya, kenapa nggak cari kerja lain, Nin? Nino hanya tersenyum. Mereka tak tahu bahwa hidupnya bukan sekedar memilih pekerjaan, tapi memilih siapa yang harus diselamatkan lebih dulu. Ada hari-hari ketika tubuhnya begitu lelah sampai tulang terasa berisik. Punggungnya panas oleh matahari, tangannya kebas oleh gas motor. Tapi begitu melihat pesan dari adiknya yang bilang, "Mas, uang semesteran sudah dibayar. Makasih ya." Semua lelah itu mendadak punya alasan. Nino memang tak punya banyak hal untuk dibanggakan. Ia bukan anak yang berhasil membuat orang tua pamer pada tetangga. Ia bukan lulusan kampus bergengsi. Ia hanya seorang kakak yang berusaha agar mimpi adik-adiknya tak ikut mati bersama mimpinya sendiri. Seringkali ia bertanya pelan di dalam helm, kalau suatu hari adik-adiknya sukses, apakah ada yang akan ingat bahwa dulu ada seorang Nino yang rela mundur selangkah demi mereka? Pertanyaan itu menggantung bersama asap jalanan. Tapi meski ragu, Nino tetap berangkat lagi esok paginya. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia tak punya pilihan untuk menjadi lemah. Aneh memang, tapi Nino merasa lebih menjadi dirinya sendiri saat berada di atas motor. Di rumah, namanya sering mengecil di antara tuntutan. Di jalan, namanya berubah jadi tujuan, jadi titik antar, jadi seseorang yang dibutuhkan walau hanya sebentar. Lampu merah, suara klakson, bau hujan yang nempel di aspal, semua itu seperti bahasa yang diam-diam ia mengerti. Jalanan tak pernah bertanya kenapa ia belum sukses, tak pernah membandingkannya dengan siapapun. Jalanan hanya menerima Nino apa adanya. Setiap kali orderan masuk, ada rasa kecil yang berdesir di dadanya. Bukan soal uangnya, tapi soal arti keberadaan. Ada seseorang di luar sana yang menunggu dirinya datang. Untuk beberapa menit, hidup Nino terasa penting. Di sela-sela menunggu penumpang, ia sering memperhatikan wajah orang-orang. Pegawai yang pulang dengan mata lelah, mahasiswa yang tertawa sambil memegang kopi, ibu-ibu yang buru-buru membawa belanjaan. Nino sadar, semua orang sedang berperang dengan cara masing-masing. Dan mungkin ia juga tidak sendirian. Angin yang menabrak kaca helm sering terasa seperti tepukan pelan di bahunya. Seolah kota ini berkata, "Kamu sudah melakukan cukup hari ini." Di rumah, kalimat seperti itu tak pernah ia dengar. Kadang saat malam mulai turun dan orderan makin sepi, Nino berhenti di pinggir jalan, menatap lampu kota yang berkelip. Di saat seperti itu, ia merasa paling jujur dengan dirinya sendiri. Tak ada peran anak sulung, tak ada label tulang punggung, hanya Nino dan nafasnya. Ia mulai mengerti satu hal, bukan rumah yang membuatnya kuat, tapi perjalanan di antara dua tujuan. Dan di tengah hiruk-pikuk itulah, Nino menemukan versi dirinya yang tak pernah diberi ruang di meja makan. Bagi Nino, kebahagiaan tidak datang dalam bentuk besar.
Ia tak pernah mengenal tepuk tangan, bonus akhir tahun, atau pujian panjang dari keluarga. Kebahagiaannya sering hanya sepotong kalimat yang bahkan tak sampai 10 detik. "Makasih ya Mas, sudah ngantar dengan selamat." Kalimat itu terdengar biasa bagi banyak orang, tapi bagi Nino, kalimat itu seperti tangan yang menariknya keluar dari laut yang dalam. Setiap kali penumpang mengucapkannya, ada sesuatu yang hangat merambat di dadanya. Untuk sesaat, ia merasa bukan sekedar pengemudi, bukan mesin pencari uang, bukan anak yang dianggap belum jadi apa-apa. Ia merasa menjadi manusia yang berguna. Nino masih ingat seorang ibu yang pernah ia antar di tengah hujan. Sesampainya di tujuan, ibu itu menatapnya sambil tersenyum. "Terima kasih ya Mas, semoga rezekinya lancar." Hari itu Nino hampir lupa bahwa hidupnya berat. Ada juga mahasiswa yang buru-buru masuk ke gerbang kampus, lalu berbalik sebentar hanya untuk bilang, "Hati-hati di jalan Mas." Kata-kata kecil seperti itulah yang sering membuat Nino bertahan 1 hari lagi. Di rumah tak ada yang berterima kasih padanya. Semua bantuan dianggap kewajiban. Semua lelah dianggap sudah seharusnya. Tapi di jalan, orang asing justru mengajarinya arti dihargai. Nino mulai menyadari sesuatu yang pelan. Mungkin nilai dirinya tidak diukur dari seberapa tinggi mimpinya, tapi dari seberapa jauh ia berguna untuk orang lain hari ini. Dan dari ucapan singkat itulah, hati Nino yang hampir mati belajar bernafas lagi. Ada malam-malam di mana Nino merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Tangannya bergetar memegang stang, matanya perih menahan kantuk, dan kepalanya penuh suara yang saling bertabrakan. Orderan sepi, dompet menipis, besok ada tagihan lagi. Ia menepi di sebuah trotoar yang basah sisa hujan. Lampu jalan di atasnya berkedip pelan seperti ikut kelelahan. Nino melepas helm, mengusap wajah yang dingin oleh angin malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku harus begini?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa izin. Di layar ponselnya, foto keluarganya masih tersenyum. Adik-adiknya tampak bahagia, ibunya terlihat tenang. Tapi Nino tahu, di balik foto itu ada daftar kebutuhan yang menunggunya pulang. Ia ingin marah, tapi tak tahu pada siapa. Pada keadaan, pada keluarga, atau pada dirinya sendiri yang terlalu mudah mengalah. Malam itu Nino merasa sangat kecil, seperti skrup yang bisa hilang kapan saja tanpa ada yang sadar. Mimpinya yang dulu terang kini seperti tulisan yang memudar di dinding tua. Ia membayangkan hidup lain yang tak pernah ia jalani. Bekerja di tempat yang bersih, pulang dengan pakaian wangi, bercerita tentang rencana masa depan. Bayangan itu membuat dadanya semakin sesak. Hampir saja Nino menyerah pada pikiran paling menakutkan, bahwa mungkin hidupnya memang tak ditakdirkan untuk bahagia. Tapi di tengah kelelahan itu, ponselnya bergetar pelan. 1 orderan masuk. Nino menatap layar beberapa detik, lalu kembali memakai helmnya. Meski hatinya hancur, kakinya tetap melangkah. Karena ia tahu satu hal yang menyakitkan. Hidup boleh lelah, tapi tak pernah memberi izin untuk berhenti. Perjalanan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Penumpang terakhir, Nino, duduk diam di belakangnya. Sementara jalanan mulai sepi seperti kota yang kehabisan nafas. Di setiap lampu merah, pikirannya kembali berputar pada pertanyaan yang sama. Apakah hidupnya akan selamanya begini? Tapi di salah satu persimpangan, sesuatu seperti mengetuk pelan di dadanya. Bukan suara keras, hanya bisikan kecil. Mimpinya mungkin tidak mati, hanya tertidur terlalu lama. Nino mulai mengingat kembali hal-hal yang dulu ia sukai.
membaca buku bekas di pojok kamar, menulis rencana-rencana kecil di kertas lusuh, membayangkan masa depan yang sederhana tapi miliknya sendiri. Semua itu belum hilang, hanya tertutup debu waktu. Ia sadar selama ini ia memperlakukan mimpinya seperti kesalahan. Padahal yang ia lakukan bukan dosa, melainkan pengorbanan. Dan pengorbanan tak seharusnya membunuh harapan. Di tengah perjalanan, penumpangnya tiba-tiba berkata, "Mas, kerja malam terus ya? Hebat juga, gak semua orang kuat." Kalimat itu sederhana, tapi seperti membuka jendela di ruang yang pengap. Nino hanya serta senyum di balik helm, namun ada sesuatu yang perlahan menghangat di matanya. Mungkin hidupnya memang berat, mungkin jalannya lebih jauh dari orang lain. Tapi bukan berarti ia tak punya hak untuk bermimpi lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nino tak pulang dengan hati kosong. Ia pulang membawa satu keyakinan kecil. Masa depannya belum benar-benar ditulis. Dan jika belum ditulis, berarti masih bisa diubah. Sejak malam itu, Nino tak lagi memandang hidupnya dengan cara yang sama. Helm yang dulu terasa seperti beban, kini berubah menjadi saksi perjalanan. Jalanan yang dulu hanya pelarian, pelan-pelan menjadi ruang untuk berpikir tentang masa depan. Ia mulai melakukan hal kecil yang dulu ia tinggalkan. Menyisihkan sedikit uang di luar kebutuhan rumah, membaca lagi di sela menunggu orderan, menulis rencana pendek di catatan ponsel. Bukan langkah besar, hanya gerakan pelan. Tapi untuk pertama kalinya, langkah itu milik Nino sendiri. Keluarganya masih sama, tuntutan masih datang, perbandingan masih terdengar. Namun ada yang berbeda di dalam dada Nino. Ia tak lagi merasa mimpinya dikubur, melainkan disimpan sementara. Ia mengerti bahwa hidupnya hari ini bukan akhir cerita, hanya bab yang paling berat. Suatu sore, setelah mengantar seorang penumpang, Nino kembali mendengar kalimat sederhana itu. "Terima kasih ya Mas, hati-hati di jalan." Ia tersenyum lebih lama dari biasanya. Bukan karena hari itu ringan, tapi karena hatinya mulai kuat. Nino tahu jalannya masih panjang. Ia mungkin masih akan lelah, mungkin masih akan menangis diam-diam di balik helm. Tapi sekarang ia punya alasan baru untuk bangun setiap hari. Bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa mimpi tak harus mewah untuk berarti, tak harus tinggi untuk layak diperjuangkan. Di antara suara mesin dan lampu kota, Nino akhirnya berdamai dengan satu kebenaran. Mimpi yang ditunda demi cinta bukan mimpi yang kalah. Dan di balik jaket lusuh itu, ada seorang lelaki yang pelan-pelan membangun masa depannya lagi. Batu demi batu, hari demi hari, dengan cara yang mungkin tak terlihat megah, tapi jujur.